Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bu Sumilah dan teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Pertama-tama, perkenankanlah kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Motivasi Belajar. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Febi Nur Setianingsih dengan NIM 16014190102. Yang kedua, ada Nabila Azimah Saputri dengan NIM 16014190108. Dan yang terakhir, ada Vika Laila Restari dengan NIM 16014191112. Materi yang pertama dari kelompok kami yaitu mengenai pengertian motivasi. Pada PPT kali ini, motivasi adalah salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan anak dalam belajar. Motivasi hingga kini masih diperdebatkan oleh para pakar psikologi. Sebagian besar para pakar psikologi menyatakan bahwa motivasi merupakan konsep yang menjelaskan alasan seseorang berperilaku. Motivasi tidak dapat diukur secara langsung, seperti halnya mengukur panjang atau lebar suatu ruangan. Selanjutnya, mengapa motivasi itu penting? Motivasi itu penting, bahkan tanpa kesepakatan tertentu mengenai definisi konsep tersebut, secara perlahan dapat dikatakan bahwa apabila anak tidak memiliki motivasi belajar, maka tidak akan terjadi kegiatan belajar pada diri anak tersebut. Apabila motivasi peserta didik rendah, umumnya diasumsikan bahwa prestasi peserta didik yang bersangkutan akan rendah. Kemudian, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vika Laila Lestari. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama yaitu ada sikap. Sikap adalah keyakinan atau pendapat seseorang terkait situasi, subjek atau objek yang disertai dengan munculnya perasaan tertentu. Yang kedua yaitu ada kebutuhan. Kebutuhan pada dasarnya berasal dari kata butuh, yang artinya perlu, penting, dan juga ketergantungan. Yang ketiga yaitu ada rangsangan. Pemberian rangsangan pada siswa itu sangat dibutuhkan, karena wawasan yang dimiliki oleh siswa itu terbatas. Kemudian yang keempat yaitu ada afeksi, atau kasih sayang secara harfiah bisa diartikan sebagai semacam status kejiwaan yang disebabkan oleh faktor eksternal. Kemudian yang kelima yaitu ada kompetensi. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dan yang terakhir yaitu ada penguatan. Salah satu hukum psikologi paling fundamental adalah prinsip penguatan. Macam-macam motivasi belajar. Motivasi belajar dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri atau tujuan itu sendiri. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang tujuan-tujuannya terletak di luar pengetahuan, yakni tidak terkandung di dalam perbuatan itu sendiri. Motivasi ekstrinsik dibutuhkan oleh siswa, karena motivasi ekstrinsik sangat membantu ketika siswa merasa tidak semangat belajar, tidak tertarik dengan pelajaran yang sedang diikuti, dan lain sebagainya. Kemudian ada pula bentuk-bentuk motivasi belajar yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengarahkan belajar anak didik di kelas. Yang pertama yaitu memberi angka, kemudian hadiah, kompetisi, ego involvement, memberi ulangan, mengetahui hasil, pujian, hukuman,
hasrat untuk belajar, dan minat. Selanjutnya ada komponen dan prinsip-prinsip motivasi belajar. Menurut Sondang P. Siagian, komponen motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu upaya pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasional. Tersirat pada pandangan ini ialah bahwa dalam tujuan dan sasaran organisasi telah tercakup tujuan dan sasaran pribadi para anggota organisasi yang diberi organisasi tersebut. Secara populer dapat dikatakan bahwa pemberian motivasi hanya akan efektif apabila dalam diri para bawahan yang digerakkan itu terdapat keyakinan bahwa dengan tercapainya tujuan dan berbagai sasaran organisasi tujuan pribadi pun akan ikut pula tercapai. Nah, yang kedua yaitu usaha tertentu sebagai akibat motivasi. Artinya, motivasi merupakan proses keterkaitan antara usaha dan pemuasan kebutuhan tertentu. Dengan perkataan lain, motivasi merupakan kesediaan untuk mengerahkan usaha tingkat tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Akan tetapi, kesediaan mengerahkan usaha itu sangat tergantung pada kemampuan seseorang untuk memuaskan berbagai kebutuhannya. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan. Suatu pemahaman, teori motivasi dan aplikasinya yang dimaksud dengan kebutuhan ialah keadaan internal seseorang yang menyebabkan hasil usaha tertentu menjadi menarik. Artinya, suatu kebutuhan yang belum terpuaskan menciptakan ketegangan yang pada gilirannya menimbulkan dorongan tertentu dalam diri seseorang. Nah, selanjutnya ada teori motivasi. Yang pertama ada teori belajar behavioral, yang kedua teori kebutuhan manusia, yang ketiga teori harapan, yang keempat teori motivasi berprestasi. Nah, selanjutnya yaitu strategi pengembangan motivasi belajar. Yang pertama itu ada membangkitkan minat belajar kita, dan yang kedua mendorong rasa ingin tahu, yang ketiga menggunakan variasi metode penyajian yang menarik, yang keempat membantu peserta didik dalam memasukkan tujuan belajar. Cukup sekian pemaparan materi mengenai motivasi belajar dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.